Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini adalah saat indah kalau kita boleh ada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kita sampai saat ini diberkati Tuhan, kita diberi kesehatan, kita diberi umur panjang, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Kita mau angkat pujian yang mengatakan ku ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Kita angkat sekali lagi. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Karena semua kebaikan-Mu adalah anugerah buat kami Tuhan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Katakan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, untuk setiap apapun yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Kalau saat ini kami boleh ada di tempat ini, kalau saat ini kami boleh menikmati ibadah ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Sungguh luar biasa kasih Tuhan atas hidup kita. Katakan ucapan syukur-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Katakan ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan.
kita tundukkan kepala kita saat ini. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat anugerah karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh melalui setiap masalah kami, boleh melalui setiap sakit penyakit kami, itu semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh beribadah sekalipun hanya online Tuhan, tapi tidak akan mengurangi berkat-Mu atas hidup kami. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini boleh menikmati ibadah ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati kami, biarlah Tuhan akan menyiapkan kami untuk kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian yang mengatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus, saat ini Yesus. Kita akan berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan sudah menyertai senantiasa kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kiranya apa yang sudah kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga sudah senantiasa mengaturkan ucapan syukur kami dan senantiasa memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa melalui harta kami, kiranya itu semua berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya melalui firman Tuhan kami semua boleh diberkati, kami semua boleh merasakan damai sejahtera karena Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan dengan cara yang sama. Dengan kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita boleh berjumpa secara langsung. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana pikiran yang benar, tindakan yang benar menurut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah dengar istilah sebelum kita melakukan sesuatu sebaiknya dipikir-pikir dulu, sebaiknya dipikir dengan baik supaya jangan sampai salah. Kita seringkali mendengar istilah semacam itu. Supaya apa? Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan itu salah. Tapi masalahnya adalah manusia itu berawal dari pemikirannya saja seringkali salah. Pemikirannya aja seringkali salah. Jadi otomatis perbuatannya juga seringkali salah. Lah apa yang benar? Benar adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka dulu firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang benar, hidup kita benar, hanya satu kuncinya yaitu firman Tuhan. Sebagai orang percaya yang harus kita lakukan adalah benar. Tadi istilah sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita harus pikir-pikir dahulu. Itu benar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi pikiran kita harus terisi dengan sesuatu yang benar dulu. Apa itu yang benar? Yaitu firman Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah kita harus memikirkan kebenaran firman Tuhan. Seperti ayat 8 tadi dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Ketika dikatakan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, kita harus memikirkannya itu. Artinya adalah segala sesuatu yang baik, saya ringkas menjadi kata firman Tuhan, itu harus kita pikirkan. Artinya begini, kita harus menempatkan firman Tuhan itu melekat dalam pikiran dan hati kita. Jadi tidak kita pikir, oh ya sudah begitu, hanya lewat saja. Bukan, tetapi firman Tuhan dan kebenaran itu harus melekat dalam pemikiran kita. Jadi kalau kita mempertimbangkan sesuatu, ketika ada firman Tuhan yang melekat dalam pemikiran kita, kita tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah melekat dalam pemikiran kita. Segala sesuatu yang dilandasi dengan firman Tuhan pasti benar. Ketika sesuatu yang keputusan diambil berdasarkan keegoisan manusia, berdasarkan amarah, pasti salah.
Tetapi ketika itu diambil karena sudah ada firman Tuhan yang melekat dalam pemikiran kita, dalam pikiran dan hati kita, maka yang keluar adalah sesuatu kebenaran. Jadi penting, nasihat Paulus untuk jemaat di Filipi ini luar biasa dan ini berlaku untuk kita. Supaya segala sesuatu yang baik, sesuatu yang benar yang sudah dituliskan dalam firman Tuhan, itu harus melekat dalam pemikiran dan hati kita. Tidak seperti kita memikirkan sesuatu yang rumit, kemudian kita menemukan jawabannya, kemudian kita selesai. Bukan seperti itu, tetapi kebenaran firman Tuhan ini harus melekat, tinggal menjadi pedoman dalam pemikiran kita. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua begini Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita pikirkan tadi, segala sesuatu yang benar tadi yang sudah melekat dalam pemikiran kita, dalam hati kita, haruslah kita lakukan. Ini yang kedua. Segala sesuatu kebenaran firman Tuhan yang sudah melekat dalam pemikiran kita harus kita lakukan. Poin yang kedua adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita lihat sekali lagi di dalam ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi poin yang kedua adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama tadi memikirkan firman Tuhan. Yang kedua melakukan firman Tuhan. Ketika sesuatu yang sudah melekat dalam pemikiran kita tadi hanya kita pikirkan saja, tidak pernah kita lakukan, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Berbeda jika kita mau melakukannya. Firman Tuhan itu sudah terisi dalam pikiran kita, sudah terisi dalam hati kita, dan sudah melekat dalam hati dan pikiran kita, tetapi tidak pernah kita keluarkan, tidak pernah kita aplikasikan dalam hidup kita, tidak pernah kita perbuat sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan menjadi hal yang percuma. Jadi sesuatu yang sudah kita tahu, sesuatu yang pernah kita dengar dan kita sudah mengerti itu, bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan, maka kita harus melakukannya. Ketika firman Tuhan katakan jangan khawatir, maka kita tidak boleh khawatir dalam hidup kita. Tidak pantas kita untuk khawatir dalam hidup kita. Karena kita sudah tahu bahwa khawatir itu tidak boleh. Ketika firman Tuhan katakan kita harus mengampuni, tetapi dalam hidup kita masih menyimpan dendam kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada saudara kita sendiri mungkin, maka firman Tuhan belum kita lakukan. Itu artinya seperti itu. Ya. Firman Tuhan kita sudah pernah tahu bahwa mengampuni itu harus, menyimpan akar pahit, menyimpan dendam itu tidak boleh gitu ya. Itu salah, sesuatu yang salah. Firman Tuhan katakan itu dengan tegas bahwa itu adalah hal yang salah. Menyimpan dendam, menyimpan akar pahit, tidak bisa mengampuni, itu sudah adalah sesuatu yang salah. Maka hidup kita seharusnya kita bisa mengampuni. Kita harusnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Harusnya kita bisa memaafkan orang lain. Kita harusnya bisa mengasihi orang lain. Jadi firman Tuhan yang sudah tertanam, firman Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita ini haruslah kita lakukan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita tidak dikatakan salah lagi karena kita sudah berjalan sesuai aturannya Tuhan, sesuai tolak ukurnya Tuhan, sesuai pedoman yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Dua hal ini yang ingin saya sampaikan. Jadi poin yang pertama, firman Tuhan itu harus melekat dalam pikiran kita. Itulah arti kita harus memikirkan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu melekat dalam pikiran kita. Jangan sampai pemikiran kita dikuasai dengan keinginan daging, keinginan-keinginan yang jahat. Tetapi pikiran kita harus melekat
firman Tuhan. Lalu poin yang kedua adalah bagaimana kita harus melakukan firman yang sudah melekat dalam pikiran kita itu tadi. Hidup kita senantiasa melakukan apa yang benar berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan apa yang Tuhan mau. Maka janji Tuhan luar biasa di dalam bagian ayat 9 yang terakhir. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ketika kita bisa melakukan dua hal ini, menaruh firman Tuhan itu menjadi hal yang utama dalam pikiran dan hati kita, kemudian kita melakukannya, maka Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita, sehingga kita semua boleh bersuka cita karena berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam dalam setiap hati kami, boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat yang ada, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa melindungi, Tuhan senantiasa mengurapi apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan senantiasa campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa untuk yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan senantiasa menyembuhkan segala macam penyakit yang saat ini diderita mereka ya Bapak. Kami yakin bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Kami berdoa untuk yang saat ini merindukan pekerjaan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, berikan mereka pekerjaan yang terbaik, sediakan mereka segala sesuatunya yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah, kiranya Tuhan memberkati mereka, apapun yang saat ini mereka jalani, sistem pembelajaran yang mereka jalani, kiranya Tuhan pakai untuk mereka menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas, anak-anak Tuhan yang berpengetahuan sehingga dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk para lansia, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan di masa tuanya, kiranya tetap berpegang teguh kepada iman yang benar, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami dari pandemi ini yang saat ini belum berakhir. Kiranya Tuhan berkarya bagi bangsa kami sehingga pandemi ini boleh berakhir karena kehendak-Mu ya Bapa. Kami rindu bangsa kami ini dipulihkan. Kami rindu pandemi ini boleh hilang karena kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan-Mu hingga saat ini yang boleh kami nikmati. Kiranya melalui ibadah ini nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Kami rindu kiranya apapun yang sudah kami perbuat saat ini, meskipun kami tidak berjumpa secara langsung, nama Tuhan tetap dipermuliakan dan kami semua boleh diberkati. Kami akhiri ibadah pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan dan kita terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus senantiasa memberkati kehidupan kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.